Pemirsa Lanslo, kali ini kita akan membahas topik pajak emisi kurangi polusi. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak. Ya, dan kita juga sudah tersambung dengan Dirjen Ilmate dari Kemenperin, Bapak Gusti Putu Surya Wirawan, yang nanti kita akan tersambung melalui sambungan telepon. Ya. Namun sebelum membahas topik ini lebih lanjut, pemirsa, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Penghitungan pajak mobil berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan sudah diterapkan di negara-negara maju di Eropa. Belakangan, negara-negara berkembang seperti Thailand, Brasil, dan India akan menerapkan pada tahun depan. Indonesia pun rencananya akan menerapkan hal yang sama dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Kementerian Perindustrian, saat ini kebijakan Low Carbon Emission Program atau LCEP juga sudah dalam tahap penghitungan untuk menentukan besaran nilai perpajakannya sesuai hasil emisi. Jadi, apabila kadar polusi yang dihasilkan sangat tinggi, artinya semakin mahal pajaknya. Hal ini jelas dapat mendorong para pabrikan berlomba membuat mobil yang semakin ramah lingkungan. Memang, aturannya sejauh ini masih dibahas dan digodok akan seperti apa ke depannya regulasi tersebut menurut pihak Kementerian Keuangan. Data pun dikumpulkan berbagai sumber dari beberapa negara agar kita tak perlu lagi menyusun dari nol. Pasalnya, Kementerian Keuangan tak bisa begitu saja mengubah struktur pajak. Besaran pajak yang dikenakan untuk setiap kendaraan kemungkinan akan sesuai dengan kadar emisi yang dikeluarkan. Artinya, semakin banyak polusi yang dihasilkan, maka bisa semakin mahal pajaknya. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, kita langsung saja menyapa Bapak Gusti Putu Surya Wirawan, Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian. Halo Pak Putu. Halo, selamat siang Bu Dora. Ya, Pak Putu, ini bagaimana perkembangan terkait dengan pembahasan pajak emisi ini, Pak? Ya, Bu Dora. Ya, Pak Putu, perkembangan dari pembahasan pajak emisi seperti apa, Pak Putu? Oh ya, kalau struktur pajaknya itu disusun oleh kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, kami itu melakukan kajian terhadap, jadi kami melakukan pemetaan pada kendaraan-kendaraan itu jatuhnya dia akan pada emisi yang di mana gitu. Jadi kan nanti ada yang di atas 5 kg per kilometer, di atas antara 5 sampai 10 dan seterusnya. Nah, kami mencoba untuk memetakan itu. Artinya kami ingin supaya kendaraan-kendaraan yang ada ini nanti atau industri-industri yang menghasilkan kendaraan-kendaraan tersebut itu bisa mengantisipasi struktur pajak yang baru. Oke, Pak Putu, artinya setelah ada pemetaan ini berarti pemerintah mungkin melalui Kemenperin juga, apakah juga sudah melakukan semacam survei seperti itu Pak terhadap pengguna kendaraan atau menilik dari negara lain juga yang sudah menggunakan pajak emisi ini, Pak? Ya betul, kami melakukan benchmark dengan ASEAN dan juga beberapa negara-negara maju. Nah, sekarang itu yang penting adalah bagaimana tetap bisa menjaga iklim investasinya. Karena tentunya kalau saat ini langsung diterapkan, maka akan banyak sekali kendaraan-kendaraan itu yang tidak memenuhi, mungkin yang memenuhi sekitar 60% gitu. Yeah. Nah, oleh sebab itu, melalui pemetaan ini nanti kami bisa mengusulkan sebaiknya diterapkan kapan gitu. Pak Putu, dari hasil pemetaan Kementerian Perindustrian seperti apa temuan yang didapati dari kendaraan-kendaraan yang belum selesai, lagi dikerjakan. Persentasenya berarti akan jadi lebih untuk di Indonesia sendiri, Pak. Persentasenya akan lebih banyak kendaraan LCE yang nantinya mungkin bisa diproduksi lokal kan, atau membuka keran impor nantinya, Pak? Teman-teman di Kementerian Keuangan akan keluar struktur pajaknya kan. Nah, berdasarkan struktur pajak itu
nanti akan kami plot dari peta yang kami miliki, sehingga kami nanti bisa mengusulkan sebaiknya itu dimulainya tahun kapan gitu. Oke. Baik. Nah, apakah ini memang untuk merespon mengurangi polusi pertama terhadap lingkungan, tapi juga untuk merespons agar produksi kendaraan yang memang LGC, low cost, green cost, dan juga LCE memang lebih banyak bisa diproduksi oleh lokal seperti itu, atau membuka keran impor, Pak? Yang pasti kita punya komitmen COP21 ya, tahun 2030 harus bisa menurunkan sampai 29%. Okay. Jadi berdasarkan nanti pemetaan kami, artinya kan nanti akan muncul suatu angka dari kendaraan bermotor itu akan berkontribusi berapa pada penurunan itu. Jadi latar belakangnya yang pertama itu. Yang kedua, tentunya kami juga mengharapkan supaya melalui ketentuan ini volume produksi tetap bisa dijaga supaya daya saing untuk ekspornya semakin baik. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ahmad. Di sini ada Pak Ahmad Safruddin. Selamat siang, Pak Ahmad. Ini kalau tadi memang niatannya memang untuk mengurangi polusi dan mungkin juga membuka keran produsen kendaraan bermotor khususnya yang LCE ini bisa lebih besar seperti itu ya di Indonesia. Tapi kalau misalnya dilihat dari mungkin masyarakat kita masih banyak yang belum aware juga terhadap kendaraan mereka yang harus diuji emisi, sementara ada pajak ini, berarti mereka harus menerima kenyataan kalau membayar pajaknya harus jadi lebih besar karena mobil mereka kondisinya mungkin masih mengeluarkan banyak emisi karbon yang besar seperti itu. Nah, justru terbalik kalau kita terapkan kebijakan pajak emisi dalam konteks ini carbon emission ya, itu sebenarnya justru konsumen diuntungkan. Karena yang pertama, seperti kalau kita belajar di Eropa gitu ya, masyarakat Eropa itu sudah mengenal dengan istilah carbon emission tax ya. Jadi dengan carbon emission tax itu kendaraan yang diproduksi itu kan sudah diuji sedemikian rupa sehingga nanti akan ketahuan kendaraan merek tertentu dengan varian tertentu itu karbon emisinya itu berapa, itu sudah ketahuan. Katakan ada 100 gram karbon dioksida per kilometer setelah diuji ya. Ada juga yang 230 gram CO2 per kilometer dan seterusnya. Nah, kalau belajar dari Eropa itu dipatok misalnya Eropa menetapkan bahwa negara akan memberikan potongan pajak ya untuk PPN dari kendaraan yang diproduksi apabila emisi karbonnya maksimum 120 gram per kilometer gitu. Nah, kalau di atas 120 gram per kilometer, dia akan dikenakan fee. Jadi pajaknya lebih tinggi. Tapi sebaliknya kalau di bawah 120 dia akan diberikan potongan. Ada istilah tax rebate, ada tambahan pajak, tapi sebaliknya ada tax rebate atau potongan pajak ini. Nah, dalam konteks ini kendaraan yang rendah emisinya itu nanti di pasaran harga jauh lebih murah ketimbang yang tinggi karbon emisi karbonnya tadi gitu. Jadi dalam konteks ini nanti masyarakat yang akan diuntungkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada juga carbon index ya. Jadi dari BBM misalnya BBM solar maupun bensin ya itu sudah dibuat indeks sedemikian rupa, itu juga dengan cara dihitung, dianalisis melalui laboratorium, kemudian akan ketahuan indeksnya berapa. Indeks dalam konteks ini adalah carbon indeksnya gitu. Nah, carbon index ini nanti yang akan digunakan sebagai pengali dalam konteks fuel tax-nya. Jadi BBM-nya juga dipajakin. Ada carbon tax untuk fuel, tapi ada juga carbon tax untuk kendaraan bermotor tadi gitu. Jadi dua-duanya memang seharusnya nanti diterapkan. Kalau dua-duanya diterapkan, yang pertama tadi akan mendorong kendaraan yang dengan emisi lebih rendah, maka harganya akan lebih murah ya. Tidak pandang cc-nya berapa ya, tetapi kalau karbonnya lebih rendah akan lebih murah. Begitu sebaliknya. Nah, di sisi lain untuk mendidik masyarakat untuk bijak menggunakan BBM, menggunakan carbon index tadi. Jadi bensin maupun solar nanti akan ketahuan indeksnya. Nah, itu yang digunakan sebagai angka pengali dalam konteks penetapan pajak. Dengan demikian masyarakat akan lebih berpikir untuk menghambur-hamburkan BBM kita. Tapi Pak Ahmad, akan sesignifikan apa saat skema pajak emisi ini sudah diberlakukan memang untuk kalau kita concernnya terhadap lingkungan, untuk mengurangi polusi terhadap lingkungan, akan sesignifikan apa berkurangnya? Sangat signifikan. Misalnya seperti ini, kalau tidak diatur ya seperti di negara kita ini.
kita belum diatur. Tadi Pak Dirjen mengatakan sedang dalam proses perhitungan, kalkulasi, analisis dan seterusnya ya. Nah, kalau itu diterapkan, pengalaman di Thailand misalnya, itu juga sangat efektif ya. Efektif dalam konteks menekan emisi tadi. Bayangkan kalau tidak diatur ya, kendaraan dengan katakan cc 2500 ya. Nah, itu emisi karbonnya itu bisa 200 gram per kilometer gitu, atau lebih bahkan ya. Nah, tetapi kalau itu diatur, nah pengaturan itu sebenarnya adalah mendorong industri otomotif untuk menerapkan teknologi yang memang bisa menekan emisi karbon tadi gitu ya. CC-nya sama, tetapi itu bisa ditekan sedemikian rupa dengan teknologi ya. Nah, tetapi kalau tidak dibuat regulasi, biasanya industri otomotif itu akan manja gitu. Artinya manja, dia berusaha untuk memproduksi kendaraan yang kotor ya, yang emisinya tinggi, karena tidak diatur tadi. Tapi kalau diatur, padahal mereka sebenarnya punya teknologi itu. Teknologi, dan sebenarnya mereka memahami seharusnya trennya harus sudah memproduksi mobil-mobil LCE seperti itu. Ya. Tapi ini juga harus disupport dengan bahan bakar yang juga baik ya Pak. Tapi kondisinya seperti apa bahan bakar kita sendiri? Sebenarnya nggak harus tergantung kalau yang ini ya. Kalau nanti kita bicara emisi karbon ya, kualitas BBM ini tidak menjadi masalah gitu ya. Tetapi kalau kita bicara emisi partikel debu ya, hidrokarbon, kemudian sulfur dioksida, nitrogen oksida, nah itu kita baru bicara kualitas BBM. Jadi kualitas BBM akan menjadi prasyarat. Kalau yang kita bahas itu adalah polutan, dalam konteks ini air pollution ya, air polutan. Jadi mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa emisi dalam konteks kendaraan bermotor ini sebenarnya ada dua hal yang diatur. Yang pertama itu emisi karbon dalam konteks greenhouse gas ya, atau emisi rumah kaca. Bagaimana kita bisa mendorong atau berpartisipasi dalam menurunkan dampak global warming ya, pemanasan global, itu satu hal. Tapi di sisi lain kita juga harus mendorong diturunkannya air polutan tadi. Jadi bahan-bahan pencemar yang ada di sekitar kita. Kalau karbon dioksida tadi itu yang menjadi problem adalah secara global ya. Jadi dia tidak toksik, tetapi dia akan mengganggu iklim global sehingga akan terjadi perubahan iklim dalam jangka panjang. Betul. Nah, tetapi kalau air polutan tadi dalam konteks ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, begitu diemisikan dari kendaraan bermotor, dia langsung meracuni kita. Sifatnya sangat toksik seperti partikel debu, kemudian hidrokarbon, ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi ya, banyak sekali parameter pencemaran yang sangat polluted. Nah, air polutan tadi atau bahan-bahan pencemar yang ada di sekitar kita tadi memang ada prasyarat kalau kita menerapkan teknologi kendaraan, yaitu ketersediaan bahan bakar yang memang bersih. Dan kaitannya juga memang terhadap mesin dan teknis dari industri otomotif seperti itu ya Pak Ahmad ya. Kita kembali lagi ke Pak Putu. Pak Putu mengingat ini juga kaitannya terhadap kendaraan bermotor yang memang juga lalu lalang yang akan digunakan juga oleh masyarakat seperti itu Pak. Kaitannya terhadap regulasinya nanti akan seperti apa Pak untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin mesti masuk ke kita seperti itu, kendaraan-kendaraan yang LCE itu tadi Pak, untuk memastikan industri otomotif ini memang bisa memproduksi kendaraan itu Pak. Dan aman ya. Oke, jadi ya kami sudah sejalan tadi dengan disampaikan Pak Ahmad bahwa memang kita harus komit dengan penurunan CO2. Tapi di sisi lain memang di Indonesia itu kualitas bahan bakar masih Euro 2 yang tadi disampaikan, juga partikelnya terutama sulfur masih tinggi. Cuman masalahnya untuk mesin-mesin modern yang hemat itu membutuhkan kualitas bahan bakar yang lebih baik. Sehingga ini juga menjadi satu kendala yang berada di luar kontrol kami, karena yang menyediakan bahan bakar itu kan ada di terutama Pertamina ya. Dan Pertamina menyatakan bahwa perbaikan atau revitalisasi kilangnya baru akan selesai mulai 2023. Nah, kita sudah minta supaya itu bisa dipercepat. Pada waktu itu ada pameran mobil di AIS oleh Pak Wapres, diminta supaya Pertamina impor saja dulu bahan bakar yang lebih baik. Tapi di sisi lain
Pertamina juga butuh kepastian, takutnya diimpor nanti tidak ada yang beli. Iya, betul. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sedang kami kalkulasi bersama dengan Gaikindo dalam hal ini. Artinya Pak Putu memang diharapkan bisa sejalan, tapi kalau dari pemerintah sendiri yang ingin diprioritaskan untuk terus memperbaiki bahan bakar yang memang diproduksi oleh Pertamina, atau kalau bisa lebih ingin segera menjalankan pajak emisi ini, Pak? Udah pasti ingin segera, karena kita kan memproduksi mobil tidak hanya dipakai sendiri, kita juga akan mengekspor. Nah, kalau kita memproduksi yang emisinya tinggi, sudah nggak ada yang mau beli, tidak boleh lagi. Apalagi seperti ASEAN itu udah, ya tetangga-tetangga kita sudah terapkan hal itu. Nanti industri mobil kita hanya bisa dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu hal ini menjadi sangat penting bagi industri kendaraan bermotor dalam negeri. Baik, Pak Putu, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, tetaplah di Lunch Talk.